Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, ruang dengar para penikmat, para pembuat dan pecinta karya visual. Saya Arya Fandi dan hari ini kita bakal ngobrolin soal genre film populer, lengkap dengan ciri khas dan struktur naratifnya. Kalau kamu seorang filmmaker, penulis naskah, atau penonton yang suka menganalisis film, episode ini cocok banget buat kamu. Jadi, genre itu semacam kategori dalam dunia film. Tiap genre punya ciri khas tersendiri, baik dari segi style atau gaya, dari storytelling atau cerita, atau emosi yang ditawarkan ke penonton. Kenapa genre itu penting? Karena genre membantu kita, baik sebagai pembuat ataupun sebagai penonton, untuk memahami ekspektasi. Film horor beda banget sama film romantis. Film aksi juga beda nuansanya sama film drama. Tapi semuanya punya struktur masing-masing. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang paling klasik, drama. Ini ciri khasnya, drama ini memiliki konflik emosional, karakter yang kompleks, dan hubungan antar karakter yang mendalam. Biasanya kamu akan merasa ikut terseret secara batin. Kemudian struktur naratifnya, ini adalah sebuah perjalanan emosional karakter itu. Ada pengenalan, ada konflik makin naik, dan penyelesaian yang menyentuh. Kemudian genre yang berikutnya adalah komedi. Ciri khasnya adalah situasinya lucu, dialognya menggelitik dan bikin ngakak. Kadang juga satir ya. Struktur naratifnya biasanya konfliknya kecil, biasa-biasa aja. Konflik kecil yang dibikin jadi kocak gitu. Terus kemudian penuh kekacauan dan diakhiri dengan kegembiraan. Genre yang ketiga adalah genre action atau aksi. Ciri khasnya, wah, ada ledakan, ada perkelahian, kejar-kejaran, tembak-tembakan. Pokoknya bikin adrenalin kita naik. Nah, struktur naratifnya biasanya konfliknya intens, dipenuhi dengan adegan-adegan aksi dengan penyelesaian yang memuaskan dan heroik. Genre keempat adalah genre adventure atau petualangan. Ciri khasnya, perjalanannya penuh tantangan, ada eksplorasi dunia baru, dan ada keberanian. Struktur naratifnya, karakternya menjalankan sebuah misi, kemudian menghadapi risiko, dan tumbuh, berkembang sepanjang perjalanan, dan perkembangan karakter. Genre kelima adalah genre fantasi. Ciri khasnya, dunia magic, ya, dunia magis, ada makhluk mitos, kekuatan ajaib, imajinasi tanpa batas. Strukturnya biasanya cerita yang spektakuler dengan dunia dan hukum alam yang bisa diciptakan bebas oleh si pembuatnya. Genre yang keenam adalah horror. Ciri khasnya, jelas, menjual ketakutan. Atmosfernya dark atau gelap, ada jump scare, kejutan yang bikin jantung copot. Kemudian strukturnya ini membangun ketegangan-ketegangan secara perlahan, kadang dengan twist yang mengejutkan. Genre yang ketujuh adalah genre romantic atau genre romance ya. Ciri khasnya menceritakan tentang kisah cinta, hubungan antara dua orang dan perasaan yang bikin baper. Strukturnya ada pertemuan, ada konflik cinta, lalu apakah endingnya bisa bahagia atau malah tragis. Genre yang keenam adalah fiksi ilmiah atau sci-fi, science fiction. Ciri khasnya dunia masa depan, teknologi yang canggih, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang manusia dan sains. Sementara strukturnya itu terdiri dari mengeksplorasi dunia alternatif atau masa depan dengan isu-isu besar yang seringkali bersifat eksistensi. Sahabat kreatif, perlu diingat, genre itu bukan aturan kaku. Banyak film yang menggabungkan genre-genre. Misalnya The Shape of Water, ini adalah gabungan romance dengan fantasi dan drama. Ada Get Out, ini film horor dengan elemen satir dan sosial. Ada juga The Guardian of the Galaxy, ini adalah science fiction plus komedi plus aksi juga ada di situ. Intinya, genre bisa jadi alat bantu, tapi kreativitas kamu bebas menabraknya. Jadi, kamu masuknya tim genre yang mana nih? Drama yang emosional, aksi yang bikin deg-degan, atau petualangan dengan penuh kejutan? Yang jelas, memahami ciri khas dan struktur naratif genre akan bikin kamu makin tajam sebagai storyteller, baik di film pendek, iklan, atau konten sosial media. Kalau kamu punya film favorit berdasarkan genre atau kamu sedang bikin proyek film dan bingung mau pilih genre apa, kirim aja cerita kamu nih ke sini nih. Kita nanti bakal kotak-katik ya. Oke, saya Arya Fandi pamit dulu. Jangan lupa subscribe RFA Corner di Lensa Kreatif. Share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, bisa kirim ke DM berikut ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana cerita tak sekedar ditonton, tapi juga dirasakan. Salam Lensa Kreatif.